Oke, sudah terlihat, sudah bagus. Silakan Mbak Dia bisa disampaikan ide gagasannya secara sistematis ya, dari mulai judul, kemudian pendahuluan, ada latar belakang, lalu kemudian tujuan penelitiannya apa, apakah ada hipotesisnya atau tidak, lalu kemudian sejauh mana sudah menyiapkan landasan teorinya gitu ya. Mungkin sudah mengumpulkan berapa buku, berapa jurnal, berapa artikel gitu. Lalu sudah sempat ditulis atau belum. Jadi tidak harus sempurna ya proposal, mungkin ada kekurangan, itu biasa. Tapi yang penting urutan sistematikanya itu kita bisa menyampaikan secara berurutan gitu ya, sampai nanti ke ada hipotesis atau tidak, lalu kemudian kita bisa menjelaskan metodologinya gitu ya. Metodologinya kita akan menggunakan apa, pendekatannya apa, data yang mau digunakan, sumbernya dari mana, ya sampai terakhir nanti kita bisa memastikan bahwa kita memiliki sudah mengumpulkan referensi yang cukup untuk menulis gitu ya, dari rencana daftar pustaka yang sudah disiapkan gitu ya. Oke ya Mbak Dia, untuk menyingkat waktu, manfaatkan waktu, silahkan Mbak Dia bisa mempresentasikan. Nanti kalau eh, oke, Mbak Dia, ini aja apa namanya? Saya pertanyaannya nanti aja kalau sudah selesai, biar nggak mengganggu ya. Ya, baik. Silakan secara berurutan disampaikan. Saya kira juga tidak terlalu harus panjang, jadi cukup mungkin 10 sampai maksimal 15 menit itu sudah cukup. Baik, Pak. Ya, silakan Saya Mbak, silakan. Ya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, proposal saya berjudul pengaruh e-service quality dan trust terhadap e-satisfaction dan implikasinya terhadap keputusan pembelian. Studi ini dilakukan pada pelanggan Shopee pada mahasiswa setia Depok. Kemudian langsung masuk kita ke pendahuluan atau latar belakang. Ya, di era modern seperti sekarang ini, kemajuan teknologi di dunia semakin maju dan berkembang pesat. Jika dulu internet merupakan hal yang sangat langka, bahkan hanya bisa dimiliki dan diakses oleh kalangan tertentu saja, namun berbeda halnya perkembangan industri teknologi yang sudah mengubah manusia menjadi era teknologi digital. Dengan kata lain, internet sudah menjadi teman sehari-hari bagi aktivitas manusia. Internet menjadi hal yang wajib sehingga para pengguna internet semakin hari semakin meningkat. Ya, berikut data yang menunjukkan bahwa penggunaan internet di dunia sejak tahun 2012 sampai 2022 yang semakin meningkat. Pada 2021 terlihat bahwa data menunjukkan peningkatan yaitu 4,76 miliar orang yang menggunakan internet. Kemudian pada tahun 2002 meningkat menjadi 4,95%. Angka ini naik sekitar 4% dari tahun 2021. Sumber data diambil dari databox katadata.com. Kemudian yang kedua, untuk pengguna internet di Indonesia. Nah, dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau AJI pada 9 Juni 2002 menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun 2018 sampai 2022. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 64,8 penggunaan internet. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 angkanya naik menjadi 77,2% pada tahun 2021 dan 2022. Nah, berdasarkan data tersebut, pengguna
internet semakin meningkat di Indonesia. Selain di dunia, di Indonesia juga semakin meningkat. Sehingga dengan penggunaan internet yang semakin meningkat, maka pelaku usaha online ataupun pembisnis online dalam hal ini e-commerce dengan berbagai kemudahan dan kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi jual beli online menjadi berkembang pesat seiring makin tingginya pengguna internet di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sendiri ada beberapa e-commerce yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sering terdengar dan sudah sering menjadi pusat belanja online, yaitu yang pertama ada Blibli, kemudian ada Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada, dan lain-lain. Lanjut, saya besarkan dulu. Oke, kemudian selanjutnya untuk perkembangan transaksi di e-commerce di Indonesia pada tahun 2018 sampai tahun 2022 juga semakin meningkat. Data ini bersumber dari Bank Indonesia, Databox, katadata.co.id. Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa nilai transaksi e-commerce di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat dan diproyeksikan akan mencapai angka 400,3 triliun pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2022 diproyeksikan akan meningkat menjadi 530 triliun atau tumbuh sekitar 31,4%. Pesatnya perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan digital ini sejalan dengan meningkatnya penerimaan dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, meluaskan penggunaan e-commerce, serta perkembangan layanan pembayaran digital. Nah, ini adalah data ini adalah data penggunaan e-commerce di Indonesia pada Oktober 2022. Nah, di sini menunjukkan bahwa Shopee menempati urutan pertama penggunaan e-commerce yang paling banyak digunakan, maksud saya. Nah, Shopee angkanya mencapai sekitar 90% ya, 90%. Kemudian yang kedua ditempati oleh Tokopedia, kemudian Lazada, JDID, Traveloka, Blibli, Gumart, Zalora, dan yang terakhir GrabMart. Nah, selain berdasarkan data-data yang telah disampaikan, saya sendiri mengacu pada jurnal yang saya temukan pada jurnal internasional, yaitu International Review of Management and Marketing, yang berjudul The Impact of the E-Service Quality of Online Database and User Behavior Intention, A Perspective of Postgraduate Student, dari Dia Zeglat. Nah, pada penelitian ini, peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel yang sama dengan menambahkan variabel untuk melihat apakah dimensi dan hubungan yang diidentifikasi dalam penelitian Zeglat ini tetap relevan dan konsisten. Penelitian Zeglat ini menggunakan variabel e-service quality, user satisfaction, user behavior intention dalam konteks database online pada mahasiswa pasca sarjana. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2016. Nah, berdasarkan uraian data dan juga saran dari peneliti sebelumnya yang sudah dijelaskan tersebut, maka peneliti saya sendiri melakukan penelitian dengan model yang sama, namun menghadirkan variabel lain dan konteks penelitian yang sedikit berbeda dengan menambah variabel mediasi, yaitu tentang e-service quality, trust, dan keputusan pembelian, dengan menghubungkan e-satisfaction terhadap ketiganya dalam konteks e-commerce. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul pengaruh
e-service quality dan trust terhadap e-satisfaction dan implikasinya terhadap keputusan pembelian. Studi pelanggan Shopee pada mahasiswa Setia Gizi Depok. Nah, untuk rumusan masalah, ada 7 rumusan masalah, yaitu apakah ada pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, adakah pengaruh trust terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang ketiga, adakah pengaruh e-service quality terhadap e-satisfaction. Kemudian yang keempat, apakah terdapat pengaruh trust terhadap e-satisfaction. Yang kelima, adakah pengaruh e-satisfaction terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang keenam, adakah pengaruh antara e-service quality terhadap keputusan pembelian melalui e-satisfaction. Kemudian yang ketujuh, adakah pengaruh trust terhadap keputusan pembelian melalui e-satisfaction pada mahasiswa Setia Gizi Depok. Tujuan penelitian mengacu pada rumusan, yaitu untuk mengetahui pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian. Yang kedua, pengaruh trust terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, mengetahui pengaruh e-service quality terhadap satisfaction. Kemudian yang keempat, mengetahui pengaruh trust terhadap satisfaction. Kemudian yang kelima, mengetahui pengaruh e-satisfaction terhadap keputusan pembelian. Yang keenam, mengetahui pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian. Yang ketujuh, pengaruh trust terhadap keputusan pembelian melalui e-satisfaction. Dan mahasiswa Setia Gizi Depok. Manfaat penelitian ada 3 bagi peneliti, perusahaan, dan pembaca. Bagi peneliti diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan baik secara teori maupun praktik yang telah diperoleh selama proses perkuliahan pada program Magister Manajemen di Setia Gizi, mampu menerapkan di kehidupan nyata terutama dalam menganalisis manajemen dan juga bisnis. Kemudian bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan atau dasar untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan konsumen sehingga konsumen akan terus merasa puas dan kembali melakukan pembelian di perusahaan sehingga dapat meningkatkan performa dan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian untuk pembaca, penelitian ini dapat dijadikan referensi dan evaluasi bagi para pembaca untuk selanjutnya agar lebih banyak membuat dan menggali penelitian lebih baik ke depannya. Untuk kajian pustaka, bab 2 yaitu yang pertama tentang e-service quality atau electronic service quality. Nah, untuk teori-teorinya tidak saya cantumkan semua Pak, ini hanya sampel, ada beberapa yang saya tampilkan di PowerPoint. Kalau di proposal mungkin lebih banyak gitu. Jadi saya ambil beberapa saja tentang e-service quality masing-masing variabel. Yang pertama yaitu e-service quality. Kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Indrasari tahun 2019 halaman 65. Kemudian menurut Alonso dos Santos et al. 2017 mendefinisikan bahwa e-service quality adalah sejauh mana sebuah situs web memfasilitasi belanja, pembelian, dan pengiriman kepada pelanggan secara efektif dan efisien. Nah, menurut Zetmal dalam buku Ciptono meringkas bahwa dimensi e-service quality menjadi 7, yaitu efisiensi, reliabilitas, fulfillment, privacy, daya tanggap, kompensasi, dan juga kontak. Kemudian yang kedua yaitu e-satisfaction. E-satisfaction menurut Kotler dan Keller dalam bukunya pada tahun 2016 halaman 136, kepuasan atau satisfaction merupakan perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena perbandingan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan akan merasa puas dan juga senang. Kemudian menurut Alonso dos Santos et al. 2017, e-satisfaction merupakan kepuasan pelanggan dengan pengalaman pembelian sebelumnya dengan perusahaan e-commerce tertentu. Kemudian menurut Rusia pada tahun 2018
dalam bukunya halaman 39, kepuasan dan ketidakpuasan konsumen adalah respon konsumen terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah memakainya. Ada beberapa pendapat Kotler, Ciptono, dan Sunyoto pada bukunya masing-masing menemukan pendapat bahwa mengukur kepuasan pelanggan itu ada 4, yaitu tentang sistem keluhan dan saran, melakukan survei berkala atau survei kepuasan pelanggan, kemudian yang ketiga tingkat kehilangan pelanggan, yang keempat menjadi shopping atau pembelanja misterius untuk mengukur kelebihan dan kelemahan produk pesaing. Kemudian yang ketiga, variabel ketiga yaitu tentang kepercayaan atau trust. Trust merupakan upaya yang harus dilakukan oleh vendor agar konsumen dapat yakin terhadap online shop tersebut sehingga konsumen tidak memiliki keraguan untuk membeli. Menurut Kusnanto et al. 2020. Kemudian menurut Jayo et al. 2020 menerangkan bahwa e-trust juga didefinisikan sebagai keyakinan dan harapan konsumen bahwa penjual elektronik dapat diandalkan dan akan dengan setia menjalankan kewajibannya. Menurut Putranto tahun 2022 halaman 15, customer trust merupakan keyakinan, kepercayaan, dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang suatu objek atau produk terkait berbagai atribut dan juga manfaatnya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, terdapat beberapa dimensi kepercayaan, yaitu yang pertama transparan, kualitas produk atau jasa, insentif, kemudian bermitra dengan pelanggan. Kemudian selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Menurut Tan tahun 2017 halaman 7 mengungkapkan bahwa proses pengambilan keputusan merupakan proses pembelian yang dilalui seseorang konsumen akhir yang dimulai dari timbulnya rasa butuh sampai kepada perasaannya setelah melakukan pembelian. Menurut Supranto dan Lima Kusma tahun 2011 halaman 211 memutuskan berarti memilih salah satu dari dua atau lebih alternatif. Pengambilan keputusan konsumen merupakan aliran interaksi, stream interaction antara proses, lingkungan, kognitif, afektif, dan tindakan perilaku. Selanjutnya menurut Chandra tahun 2020 halaman 145, pengambilan keputusan konsumen dapat dipandang sebagai 3 tahap yang berbeda, namun berhubungan satu sama lain, yaitu tahap masukan, dalam hal ini proses input, yaitu tentang identifikasi kebutuhan konsumen, kemudian tahap proses di sini ada pencarian informasi, kemudian pencarian alternatif, dan tahap keluaran atau output perilaku pasca pembelian. Nah, menurut Kotler dan Keller terdapat model 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, perilaku pasca pembelian. Yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian itu ada 7, yaitu di sini hipotesis penelitian, setiap hipotesis saya mencantumkan 3 penelitian terdahulu yang mendukung hipotesis saya. Seperti misalnya yang pertama mengenai hubungan assertive quality terhadap keputusan pembelian. Nah, hipotesis saya adalah terdapat pengaruh yang positif antara assertive quality terhadap keputusan pembelian. Setiap hipotesis saya cantumkan 3 penelitian yang mendukung hipotesis saya, seperti contohnya yang nomor 1 ini, yaitu penelitian dari Melitina Tekwalu, kemudian yang kedua Abimanyu Tunggu, yang ketiga Vera Agustina, yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh service quality terhadap keputusan pembelian dan juga niat beli.
pada pelanggan online. Yang kedua juga sama, setiap hipotesis saya terdapat pengaruh yang positif antara trust terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ini didukung oleh 3 penelitian sebelumnya yang menghasilkan bahwa trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis ketiga juga sama, ada 3 peneliti sebelumnya yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh positif antara e-service quality terhadap e-satisfaction. Kemudian yang keempat, hipotesis keempat, terdapat pengaruh yang positif antara trust dan terhadap e-satisfaction. Ada 3 juga peneliti dari penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kepercayaan pelanggan itu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kelima, hipotesis kelima yaitu terdapat pengaruh yang positif antara e-satisfaction terhadap keputusan pembelian. Ada 3 juga penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa kepuasan pelanggan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap keputusan pembelian pada platform e-commerce. Kemudian yang keenam, hipotesisnya terdapat pengaruh yang positif antara e-service quality terhadap keputusan pembelian melalui e-satisfaction. Nah, ini juga ada 3 penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara e-service quality atau dengan kata lain e-satisfaction dapat menjadi mediasi antara e-service quality dan keputusan pembelian. Kemudian yang ketujuh, terdapat pengaruh yang positif antara e-service quality terhadap keputusan tipe ini Pak, harusnya antara trust ya, yang ketujuh, hubungan antara trust dan keputusan pembelian melalui e-satisfaction. Jadi di sini juga ada 3 peneliti yang menyatakan bahwa e-trust memiliki hubungan yang positif melalui e-satisfaction. Untuk kerangka berpikirnya sebenarnya ada H6 dan H7 Pak, cuman saya ngeditnya Pak kesulitan untuk naruh H6 dan H7-nya ini di mana gitu. Mungkin nanti Bapak bisa memberi masukan. Yang per H1 yaitu hubungan pengaruh e-service quality terhadap keputusan pembelian. Kemudian yang kedua trust terhadap keputusan pembelian. Kemudian H3 e-service quality terhadap e-satisfaction. H4-nya trust terhadap e-satisfaction. H5-nya adalah e-satisfaction terhadap keputusan pembelian. Kemudian H6-nya e-service quality terhadap keputusan pembelian melalui e-satisfaction. Kemudian H7-nya trust terhadap keputusan pembelian melalui e-satisfaction. Kemudian untuk metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada rentan periode semester yaitu tahun ajaran 2022-2023. Tentang waktunya kisaran bulan Januari awal sampai tanggal 20 Januari 2023. Kemudian penelitian ini dilakukan di kampus TGC Depok. Objek dalam penelitian ini adalah e-commerce yaitu Shopee, sedangkan subjek pada penelitian ini adalah mahasiswa yang pernah melakukan transaksi pembelian pada marketplace Shopee di lingkungan TGC Depok. Kemudian untuk populasi dan sampel. Pada penelitian ini, populasi yang digunakan adalah pelanggan e-commerce, khususnya Shopee pada mahasiswa TGC Depok. Untuk teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan pada populasi yang memiliki kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan memiliki kriteria laki-laki maupun perempuan atau mahasiswa di STGC Depok yang berusia 18 sampai 50 tahun
mahasiswa yang aktif pada periode tahun ajaran 2022-2023 dan sudah pernah melakukan pembelian di Shopee minimal 2 kali. Kemudian pengambilan sampel menggunakan rumus Shofin menurut Kurniawan tahun 2019 halaman 80. Karena sampelnya sudah diketahui jumlahnya secara keseluruhan, maka diperoleh rumus N sama dengan N per 1 plus NE kuadrat. Nah, karena jumlah sampel sudah diketahui yaitu sebesar 346 jumlah mahasiswa STGJ Depok pada tahun ajaran 2022-2023 sehingga diperoleh sampel sebesar 185. Untuk jenis data dan teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari penyebaran kuesioner pada sampel yang sudah ditentukan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner, yaitu berupa daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator pengukuran variabel pada penelitian ini. Kemudian penyebaran kuesioner kepada responden, peneliti menggunakan form online atau Google Form. Definisi operasional variabel, ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel intertaining atau mediasi. Variabel bebasnya X1, X2-nya yaitu service quality dan trust. Kemudian variabel terikat ada keputusan pembelian, dan variabel intertaining adalah satisfaction. Nah, ini adalah dimensi pengukuran variabel penelitian. Dari dimensi inilah nanti saya akan membuat indikator-indikator atau pertanyaan yang akan dimuat dalam kuesioner dan akan disebarkan kepada mahasiswa STGJ Depok sebagai sampel penelitian. Untuk pengukurannya menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, ini pada penelitian ini instrumen yang digunakan adalah berupa kuesioner atau penyebaran kuesioner. Kuesioner disusun berdasarkan indikator pada setiap variabel, yaitu service quality, trust, satisfaction, dan juga keputusan pembelian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan analisis butir dengan pendekatan skala Likert, yaitu dengan memberikan skor kepada setiap butir kuesioner. Ada 5 skor yang akan diberikan, yaitu yang pertama sangat setuju, skornya 5, setuju diberi skor 4, kurang setuju diberi skor 3, tidak setuju skornya 2, dan sangat tidak setuju skornya 1. Kemudian ada tahapan selanjutnya pada bab 3 yaitu uji kualitas instrumen. Saya menggunakan uji konfirmatori faktor analis atau CFA. Analisis konfirmatori atau disebut juga CFA digunakan untuk menguji apakah indikator-indikator tersebut merupakan indikator yang valid sebagai pengukur konstruk. Dalam penelitian ini, indikator-indikator tersebut akan diimplementasikan dalam item-item yang secara langsung akan mengukur konstruknya. Dalam pengujian menggunakan CFA, indikator dikatakan valid jika loading factor lebih besar sama dengan 0,70 atau loading faktornya lebih besar sama dengan 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima menurut Ghazali tahun 2016 halaman 139. Kemudian untuk uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui konsistensi dari alat pengukuran atau instrumen yang digunakan. Tingkat reliabilitas yang diterima jika nilai konstruk reliabilnya sebesar 0,70 atau lebih kecil sama dengan 0,70 yaitu 0,60 sampai 0,70 masih dapat diterima. Menurut Ghazali tahun 2016 halaman 144. Untuk mengukur reliabilitas ada rumus yang digunakan yaitu konstruk reliable sama dengan
konstruk reliable sama dengan sigma loading standar loading kuadrat dibagi sigma standar loading kuadrat ditambah sigma EJ atau error. Kemudian untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif. Pada penelitian ini analisis deskriptif disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dari hasil jawaban yang diberikan responden atas kuesioner yang telah diberikan, sehingga dapat diperoleh gambaran lengkap dari data baik dalam bentuk variabel ataupun numerik yang berhubungan dengan variabel penelitian atau data yang sedang diteliti. Untuk teknik analisis dan juga uji hipotesis. Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan SEM atau Structural Equation Modeling dengan menggunakan aplikasi Smart PLS 3.0. Metode analisis data dengan menggunakan PET analis atau analisis jalur merupakan pengembangan lebih lanjut dari analisis regresi berganda. Analisis jalur digunakan untuk menguji persamaan regresi yang melibatkan beberapa variabel eksogen dan endogen atau variabel dependent dan independent, sekaligus memungkinkan pengujian terhadap variabel intervening atau variabel antara. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam pengujian SEM itu ada 7, yaitu yang pertama pengembangan model teoritis, pengembangan diagram alur atau PET diagram dan persamaan struktural, memilih matrik input dan estimasi model, menilai identifikasi model struktural, yang kelima menilai kriteria goodness of fit, kemudian yang keenam interpretasi dan modifikasi model, yang terakhir yaitu uji SEM dengan mediasi untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antara variabel X dan variabel Y melalui variabel intervening atau variabel mediasi, dalam hal ini satisfaction. Baik, demikian Bapak presentasi dari saya. Mohon masukannya bila banyak kekurangan. Baik, terima kasih Mbak Dia yang sudah mempresentasikan proposalnya dengan baik ya, dan terstruktur sistematis gitu ya. Jadi sudah ada relasi antara setiap bab ke bab gitu ya, dari bab 1, bab 2 dan bab 3 ya. Nah, saya ada beberapa masukan ya Mbak ya untuk Mbak Dia. Ya, Pak. Ya, yang pertama terkait dengan judul ya, terkait dengan judul. Yang belum, jadi judul yang baik itu dia menunjukkan lokus, dia menunjukkan limit, dia menunjukkan timing gitu ya. Jadi judul yang bagus itu tadi, jadi ada batasan, kemudian ada lokus itu tempat, timing itu waktu atau periode penelitian, ya. Karena itu akan, apalagi yang berbasis pada penelitian data primer. Karena data primer itu bisa berubah, Mbak. Jadi kepuasan seseorang, apalagi yang terkait dengan kepuasan, hari ini puas, besok tidak puas bisa gitu ya. Jadi nah di situ kapan penelitian itu dilakukan? Nah, yang belum ada kira-kira apa itu, Mbak? Waktunya sih Pak yang belum. Ya, waktunya. Jadi kapan mau dilakukan penelitian itu? Misalnya disebutkan ya, misalnya itu kan studi kasus ya. Ya Pak, betul. Ya, Berarti misalnya ya Pak. ya silakan nanti diperbaiki nanti aja, nggak harus sekarang ya. Yang Baik, jelas Pak. itu message-nya seperti itu gitu ya. Kemudian kalau dari variabel yang diteliti itu saya kira sudah
udah cukup memadai gitu. Cuma kalau kita comparing gitu ya antara satu variabel dengan variabel yang lain, di situ e-services quality itu sudah berbasis pada layanan yang berbasis pada elektronik ya. Kemudian ada e-satisfaction, itu juga sudah ada kaitannya dengan kepuasan yang berbasis pada elektronik juga gitu. Nah, ujungnya adalah pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan itu juga saat ini ada yang berbasis elektronik, yaitu ketika seseorang membeli, jadi dia seorang membeli atau mengambil keputusan, itu tidak lagi dia mempertimbang apa namanya, tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, gitu ya. Mungkin kalau dulu itu mengambil keputusan itu pertimbangan si decision maker, pengambil keputusan itu bisa dipengaruhi oleh kanan kirinya, misalnya anaknya, misalnya atau pasangannya ya, suaminya atau istrinya gitu ya. Nah, sekarang eh, pengambilan keputusan justru lebih banyak itu dilakukan berbasis elektronik. Jadi eh, ketika kita mendapatkan suatu informasi, mungkin eh, Mbak Dia sering sekarang melakukan transaksi berbasis pada e-commerce kan, jarang bertanya kan pada anaknya, nak kamu ini enggak gitu kan, jarang ya. Betul, Pak. Atau pada pasangan juga gitu. Kalau dulu waktu kita beli ke jalan-jalan ke shopping ke mall, pasti anaknya ikut mempengaruhi gitu ya. Mungkin pasangan kita ikut mempengaruhi. Sekarang kalau mau beli sesuatu, langsung ngambil keputusan sendiri kan, cepet kan gitu. Ya senang atau tidak senang dan sebagainya itu langsung. Nah, maka carilah referensi proses pengambilan keputusan berbasis bisa pada artificial intelligence (AI) atau pada machine learning gitu ya, pada machine learning. Jadi cari referensi pengambilan keputusan yang dilakukan basisnya pada teknologi, apakah ya sama-sama elektronik, electronic decision making gitu, atau pada artificial intelligence gitu. Jadi pengambilan keputusannya juga berbasis pada elektronik. Dicari dulu ya, kecuali belum ada nanti mungkin saya coba cari bantu ya. Tapi sekarang memang trennya seperti itu gitu. Baik, Pak. Ya, Ya. memang beberapa referensi yang saya peroleh itu rata-rata untuk proses pengambilan keputusan itu belum ada yang berbasis ini, Pak, apa teknologi seperti e-commerce atau elektronik seperti itu. Cuman nanti akan saya usahakan untuk mencari. Jadi kalau yang saya tampilkan ini masih yang ini ya Pak ya, konvensional mungkin ya, Konvensional, iya, masih ada iya, pencarian informasi seperti itu ya. Baik Pak. iya. Oke, ya, itu saya kira sudah cukup sih, maksudnya kan menggunakan variabel intervening ya. Jadi walaupun cuma dua variabel bebas dengan satu variabel terikat, ada satu variabel intervening itu sudah cukup untuk tesis. Ya, kalau dari sisi itu sudah cukup. Ya. Nah, di apa namanya, alasan dalam pengambilan pemilihan judul di bab satu ya Mbak, di bab satu itu Mbak Dia ada satu rujukan ya yang ditulis dari salah satu artikel gitu ya, dari salah satu artikel
yang ditulis oleh apa dia Secret ya, Secret. Ya, Nah, itu sudah bagus, cuma untuk tesis itu sudah ada comparing, Mbak. Jadi ada comparing, minimal kalau mengcompare itu berarti kan dua minimal. Jadi eh, mana yang pro dengan pendapatnya Mbak Dia, mana yang kontra itu bisa ditunjukkan. Jadi kalau yang sekarang ini kan yang pro nih. Jadi yang hampir sama dengan yang diteliti oleh Mbak Dia gitu. hanya Nah, enam cari bulan. satu artikel yang kontra, ya, yang cons. Jadi ada pro, ada cons gitu. Baik, Pak. Ya, alasannya apa? Alasannya kita mengetahui bahwa posisi kita itu pada sisi mana, pada sisi kanan atau pada sisi kiri gitu. Jadi pada sisi pro atau sisi cons gitu. Itu Baik, perlu Pak. dimasukkan. Jadi minimal dua. Baik, Pak. Oke ya. Lalu di coba Mbak diturunin lagi sedikit, diturunin ke, oke, nggak kelihatan Mbak. Yang kita apa, Pak? Eh, yang Hipotesis. Oh, oke, hipotesisnya ada berapa sih Mbak? Ada empat ya atau enam? ada 7, Pak. Oh, tujuh ya. Oke, berarti sudah sesuai ya dengan tujuan, dengan rumusan Salah, ya, dan betul. hipotesisnya ya sudah ya. Betul, Pak. Oke, sudah. Oke, 7. saya kira sudah cukup. Artinya keterkaitan antara rumusan dengan tujuan dan dengan hipotesisnya sudah cukup ya, sudah sesuai ya, sudah inline, sudah relevan. Nah, mungkin yang belum di sini instrumennya ya Mbak ya, sudah belum disusun ya? Apa Belum, sudah? Pak. Belum, Pak. Belum disusun. Oh, belum disusun ya. Belum. Nah, proposal itu sebaiknya sudah ada, ya, sudah ada instrumennya. Bahkan akan bagus itu kalau sudah diuji coba, ini instrumennya valid atau tidak, itu ya. Jadi pada saat proposal itu disetujui, itu sebetulnya sudah siap tempur. Jadi bukan bukan apa namanya baru menyusun instrumen gitu ya. Makanya kalau ada proposal hibah itu, ya proposal hibah itu banyak yang ditolak karena dia tidak memiliki cukup instrumen yang siap untuk digunakan. Jadi si apa asesor atau penguji itu meragukan ini bisa nggak instrumennya digunakan gitu. Mungkin bagus konsepnya, tapi kalau instrumennya tidak bisa digunakan, akhirnya penelitian tidak bisa berjalan gitu. Ya, makanya di apa proposal itu mesti juga dilampirkan instrumen yang sudah diuji, yang sudah diuji. Baik, Pak. Jadi nanti ditambahkan instrumennya, kalau perlu eh, diuji validitas dan reliabilitasnya dulu, ya sehingga semua pernyataan atau pertanyaan di dalam instrumen itu valid dan reliable gitu ya, valid dan reliable. Nanti ditunjukkan untuk uji reliabilitas dan validitas kalau bisa di di angka minimal 30 ya Mbak ya, di angka minimal 30. Tidak harus 180 ya, beberapa buku di statistik menyebutkan minimal sampel uji instrumen itu minimal 30 katanya. Ya, nanti di beberapa apa eh, buku itu bisa disebutkan karena mungkin penguji nanti akan menanyakan kenapa ini 30.
Nah, Mbak Baik. Dia ada tantangan tuh, mencari tantangan, lihat di berbagai literasi. Kalau untuk pengujian instrumen itu cukup dengan 30, tidak harus 180 sesuai dengan perhitungan Slovin gitu ya, yang tadi sudah dibuat itu. Untuk bukunya biasanya ada di buku apa Pak? Apakah statistik atau metodologi penelitian Pak? Nanti akan saya cari untuk referensi. Di buku metodologi penelitian kuantitatif ada di Masri Singarimbun ada Mbak, di Masri Singarimbun. Kemudian di nanti saya coba bantu juga carikan ya. Saya lupa di Baik, Pak, nanti saya coba cari untuk yang kriteria pengujian validitas sama reliabilitasnya yang tidak harus sejumlah sampel sesuai iya perhitungan Solvin ya Pak ya. iya. Baik, Ada juga di bukunya Gujarati Mbak. Gujarati itu ekonometrik, buku ekonometrika. Ekonometrika ada terjemahannya. Tapi kalau yang bahasa Inggris ada juga. Nanti saya punya juga sih, nanti saya share. baik Pak. Terima kasih Gujarati. banyak. Ya, izin Pak. Oke ya, untuk lain-lainnya sih saya kira sudah bagus. Ya, juga bagus, tinggal dilengkapi dengan itu. Lalu kemudian yang namanya proposal juga perlu ada time ya, schedule ya, timeline Mbak. Jadi buat rencana penelitiannya gitu ya. Buat rencana penelitiannya, kapan akan mulai, kemudian berapa bulan, nanti minggu pertama akan ngapain, minggu kedua apa ngapain gitu ya. Jadi di apa disusun dalam bentuk timeline, schedule ya, time schedule sampai batas waktu yang tersedia. Ini sampai kapan terakhir ya Mbak ya menyusun tesis ini, Sampai deadline-nya? deadline-nya sih sampai semester genap ya Pak ya. Jadi kan kita mulainya semester ganjil nih. Kebetulan angkatan kita kan mulainya di ganjil 2022. Hmm? Jadi masuk sampai genap 2022 pun nggak apa-apa. Cuman nanti kalau misalnya udah selesai duluan, ya tetap nanti kelulusannya bareng sama yang genap seperti itu. Iya. Oke ya, kalau kita sudah tahu batas waktunya, akan lebih baik kalau kita schedulekan timeline deadline-nya itu, ya kalau walaupun ada waktu katakanlah 2 semester, ya kita bikin 1 semester lah, nggak usah lama-lama gitu ya. Ya, Pak. Kalaupun nanti ada suatu hal mundur, masih bisa ini masih bisa terhandling. Ya, tapi kalau kita ambil 2 semester, nanti santai gitu kan, terlalu Ya, santai gitu. terlalu santai nanti malah Lupa nggak nanti. dikerjain. Iya, takutnya lupa. Betul. Harus continue kalau nyusun Nah, dari jeda. oke. Jadi nanti setelah ini Mbak Dia dilengkapi tadi ya instrumennya, kemudian eh, catatan-catatan tadi sempat ditulis ya. Saya nggak buat notulen nih Mbak, jadi Ya, dicatat saya sendiri ya. Saya sudah catat, mungkin nanti saya masukkan ke apa formulir bimbingan ya Pak ya. Nanti mungkin Iya, minta tanda tangannya Bapak gitu untuk proses bimbingan yang kita lakukan pada malam hari ini. oke, iya. Ya, Baik ya, Mbak ya, saya kira cukup sih Mbak Dia. Ini udah bagus. ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya ada ada 5 kalau saya catat dari Hmm, saran dan masukan dari Bapak ya. Yang pertama itu menambahkan timetable atau waktu hmm, penelitian supaya lebih jelas pada judul ya Pak ya. iya, Kemudian yang kedua mencari referensi tentang pengambilan keputusan yang berbasis teknologi ataupun elektronik begitu. mm-mm, Dan yang ketiga, menambahkan satu artikel pada latar belakang yang kontra terhadap penelitian.
Mm-mm. Kemudian yang keempat, menambahkan instrumen yang sudah diuji atau membuat instrumen yang sudah diuji minimal 30 beserta referensi yang menyebutkan bahwa tidak harus semua sampel sesuai dengan perhitungan Slovin. Kemudian yang Hmm. kelima, membuat timeline atau schedule penelitian. Ya, ada 5 Pak yang saya tulis ini. Ya, sama satu lagi daftar referensi ya, Mbak. Daftar pustaka Pak. Daftar pustaka itu ada dua. Jadi daftar pustaka yang saat ini digunakan untuk proposal sama rencana, ya rencana atau yang sudah dikumpulkan oleh Mbak Dia selama ini yang nanti akan dijadikan sebagai rujukan. Oh ya, daftar pustakanya saya nggak muat di PowerPoint Pak, tapi kalau ini saya boleh share itu di proposalnya ada buku Hmm. dan juga jurnal, jurnal Oke, nasional, oke, internasional. Ini ada oke. sekitar Ada apa berapa, Mbak? terlihat nggak ya? Di close dulu ya, Mbak, share-nya ini. Share-nya di terus dulu. Stop share ya. Bentar. Coba saya share bentar saya tunjukkan untuk yang daftar pustaka di proposal saya Pak sebentar. Hmm. Ini Pak, Oke. jurnalnya ada berapa ya? Ada lumayan banyak Pak, sekitar 30-an kalau tidak salah. Karena untuk hipotesis aja saya ambil 3 jurnal untuk Mm-mm. yang mendukung hipotesis. Ini Oke. jurnal, Ini semua ya, dalam bentuk soft file kan ya, kok soft copy ya? iya Pak. Ada saya filenya ada semua, PDF-nya. Ada Oke saya ya. dari Mendeley Pak ininya, daftar Oke. pustaka untuk yang jurnal. Oke, good. Nanti dikirim ke saya, kirim ke saya. Nanti kita pakai Mendeley ya, pakai Mendeley. Jadi nanti ketika kita cek itu langsung bisa ini ya, bisa bisa langsung terkoneksi dengan sumber referensinya ya, Mbak ya. Ya. Ini kebetulan saya sudah ada Pak dan memang pakai Sudah? Mendeley. Oh, Ya. oke. Dan ini uh, aplikasinya juga sudah ada, jadi semua jurnal sudah masuk ke Mendeley dan untuk Hmm. daftar pustaka yang jurnal sudah otomatis dari Mendeley gitu Pak. Oke, Malah di bagus. login ya. Mm-mm. Oke, saya kira sudah cukup, sudah bagus. Mbak Belinda gimana? Sudah siap? Oke, gantian Mbak Dia, terima kasih ya sudah Baik Pak. memaparkan. Insya Allah siap, Pak. Oke, siap. Baik, Silakan Mbak makasih Belinda. Pak masukannya. Ini Ya, makasih Mbak stop Dia. share. Silakan Linda Oke, lanjutkan list. Bu. Oke, ya, saya kasih akses dulu ke Mbak Belinda. Oke, sudah siap Mbak Belinda, silakan. Insya Allah siap, Pak. Sebentar. Ya. Kok penalti sih? Oke. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, wabarakatuh. Selamat malam, Pak Bagio, Bu Dia. Terima kasih, Pak Bagio, untuk kesempatannya saya bisa presentasi proposal tesis saya, Pak. Baik, Ya, saya mulai, Pak.
Untuk judul tesis saya, pengaruh komunikasi pemasaran terhadap loyalitas pelanggan dalam meningkatkan penjualan alat kesehatan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Studi kasusnya pada PT Mediali Sinergi. Skip. Oke, Ya. lanjut terus ya. Iya, Pak. Eh, tempat penelitian saya adalah di PT Mediali Sinergi. PT Mediali Sinergi adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan atau distribusi alat kesehatan jenis implan ortopedik. PT Mediali Sinergi sendiri merupakan distributor sole agent atau distributor tunggal yang dipercaya Jerman untuk memasarkan produknya di Indonesia, yaitu Koenigsegg Implan. Implan. Jadi di Indonesia itu hanya ada satu distributor implan dari Jerman, itu cuma di PT Mediali Sinergi. Kemudian untuk variabel penelitian saya ada 3 variabel, Pak. Variabel X, komunikasi pemasaran, variabel Y, loyalitas pelanggan, variabel Z, kepuasan pelanggan, variabel Z atau bisa disebut variabel intervening. Kemudian komunikasi pemasaran. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Pemasaran bukan hanya tentang penjualan saja, tapi memiliki arti yang lebih luas lagi. Pemasaran mencakup usaha perusahaan dalam mengidentifikasi kebutuhan konsumen, menentukan harga produk, serta menentukan strategi promosi penjualan. Komunikasi pemasaran adalah bentuk komunikasi yang ditujukan untuk memperkuat strategi pemasaran guna meraih segmentasi yang luas. Di sini ada unsur-unsur komunikasi pemasaran, ada periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, pemasaran langsung, dan acara dan pengalaman. Periklanan adalah bentuk penyajian dan promosi non-personal atas barang atau jasa yang akan dipasarkan oleh perusahaan tertentu. Pada PT Mediali Sinergi ini, untuk iklannya itu biasanya kita menggunakan sosmed Instagram. Kemudian kita biasa share-share brosur melalui WhatsApp kepada user-user PT Mediali Sinergi. Untuk promosi penjualan itu adalah bentuk persuasi langsung yang dilakukan untuk merangsang pembelian produk dengan segera dan meningkatkan jumlah barang yang dibeli. Jadi promosi penjualan ini adalah salah satu rangsangan yang diberikan oleh perusahaan kepada calon pelanggan gitu, supaya gimana caranya supaya pelanggan ini segera membeli dari produknya itu, entah buy one get one atau diskon. Kemudian hubungan masyarakat itu adalah upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, keyakinan, dan sikap terhadap perusahaan tersebut. Lanjut lagi, penjualan personal, pemasaran produk atau jasa di mana penjual bertemu langsung dengan pembeli untuk melakukan prospek atau peluang pembelian. Nah, biasanya marketing di PT Mediali Sinergi ini melakukan penjualan personal karena mereka itu melakukan visit langsung ke dokter atau ke usernya itu tatap muka langsung untuk menjual produknya. Bukan hanya jualan aja sih, Pak. Biasanya juga entah say hello atau ngobrol-ngobrol biasa aja. Kemudian pemasaran langsung. Ada komunikasi pemasaran yang memungkinkan perusahaan memiliki strategi tersendiri dalam berhubungan dengan pelanggan. Jadi kalau pemasaran langsung ini lebih global, misalnya antara manajemen dengan perusahaan. Kalau di PT Media Sinergi itu antara manajemen dengan pihak rumah sakit. Itu mengadakan semacam presentasi untuk alat-alat apa saja yang dijual. Acara dan pengalaman. Mengacu pada pengadaan kegiatan organisasional yang sifatnya mendukung promosi, misalnya sponsorship. Jadi pada PT Mediali Sinergi ini, setiap user yang menggunakan implan Koenigsegg itu akan diberikan semacam ucapan apresiasi itu dengan fellowship itu ke Jerman. Kemudian loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan adalah kesetiaan pelanggan yang dicapai oleh perusahaan melalui strategi-strategi yang telah dilakukan sehingga menimbulkan kepuasan pelanggan dan pelanggan tidak terpengaruh oleh intervensi dari perusahaan pesaing. Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan itu ada 5. Yang pertama kepuasan. Kepuasan itu adalah perasaan senang atau kecewa dari pelanggan ketika menggunakan barang atau jasa dari kita. Kemudian ikatan emosi itu di mana konsumen atau pelanggan dapat terpengaruh dengan suatu merek gitu. Jadi merek tersebut memiliki daya tarik. Kemudian komitmen.
Komitmen itu adalah unsur perilaku sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjaga hubungan jangka panjang antara kedua belah pihak, baik dari penjual maupun dari pembeli. Yang keempat, kepercayaan. Kepercayaan itu adalah kepercayaan dari si pelanggan ini dengan menggunakan produk atau barang yang dijual dari suatu perusahaan secara continuity atau secara terus-menerus. Kemudian pengalaman dalam perusahaan. Pengalaman dalam perusahaan artinya ketika si pelanggan ini mendapatkan pengalaman yang baik, otomatis si pelanggan ini akan melakukan pembelian secara ulang. Kemudian indikator loyalitas pelanggan itu ada 3, repeat purchase, retention, referrals. Repeat purchase kesetiaan terhadap pembelian produk, retention ketahanan terhadap pengaruh yang negatif mengenai perusahaan, referrals itu mereferensikan secara total eksistensi perusahaan. Kemudian kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah suatu hasil dari perbandingan antara harapan terhadap kinerja yang didapatkan dalam menggunakan suatu produk atau jasa. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Itu yang pertama, kualitas produk. Pelanggan akan merasa puas bila evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan memang berkualitas. Kedua, kualitas pelayanan. Pelanggan akan merasa puas apabila mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, emosional. Pelanggan akan merasa bangga dan yakin bahwa orang lain akan kagum terhadap mereka apabila memakai produk tertentu yang cenderung mempunyai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Kemudian harga. Produk dengan kualitas yang sama tetapi harga yang relatif rendah menawarkan nilai yang lebih besar kepada pelanggan. Selanjutnya biaya. Pelanggan yang tidak mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk cenderung merasa puas dengan produk tersebut. Artinya barang tersebut mudah didapatkan. Kemudian ada lagi strategi kepuasan pelanggan, relationship marketing. Itu adalah tindakan yang harus dilakukan perusahaan dengan mendata daftar nama-nama pelanggan existing yang perlu dibina hubungannya dengan baik. Setiap perusahaan saya yakin pasti ada database, data-data siapa aja sih yang pakai alat dari perusahaan tersebut. Kemudian superior customer service adalah upaya untuk menetapkan strategi pelayanan yang lebih unggul dari perusahaan pesaing. Pastinya di setiap perusahaan itu harus mempunyai strategi bagaimana untuk handling komplain. Jadi harus menyiapkan bagaimana ketika pelanggan itu merasa tidak puas atau ada komplain terhadap produk, si perusahaan harus memiliki pelayanan yang unggul dari pesaing. Kemudian unconditional guarantees, itu komitmen perusahaan untuk memberikan jaminan produk pada pelanggan apapun kondisinya. Novelty. Penelitian kali ini mempunyai kebaruan yang berbeda dan tidak ditemukan pada penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh komunikasi pemasaran dalam membangun loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Kebaruannya karena penelitian terdahulu tidak menganalisis mengenai potensi komunikasi pemasaran sebagai variabel yang berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Pengujian instrumen penelitian saya adalah kuesioner. Itu untuk uji instrumennya, uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu data dianggap valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel. Untuk uji reliabilitas, data dianggap reliable apabila nilai Crunchbase alfanya itu lebih besar 0,6 dari 0,6. Pengujian hipotesis penelitian, untuk uji hipotesisnya itu ada uji T dan uji F. Metode analisis jalur atau path analysis. Analisis model ini digunakan untuk menganalisa pola hubungan antara variabel dan juga untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas atau eksogen terhadap variabel terikat atau endogen. Pengaruh secara langsung terjadi apabila satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel. Pengaruh tidak langsung terjadi jika ada variabel ketiga yang memediasi variabel tersebut.
Untuk mengetahui pengaruh tidak langsung melalui variabel intervening, syaratnya adalah setiap hubungan antar variabel harus signifikan. Jika dengan memasukkan variabel Z atau variabel intervening dalam penelitian akan menurunkan pengaruh X terhadap Y menjadi 0, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi mediasi sempurna dalam hubungan antar variabel tersebut. Namun sebaliknya, jika pengaruh X terhadap Y mengalami penurunan tetapi tidak sama dengan 0 ketika memasukkan variabel Z sebagai intervening, maka dapat dikatakan mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial. Terima kasih, Pak Bagio. Baik, Mohon saran dan masukannya, Pak. baik, Mbak. Terima kasih Mbak Baik, Belinda Pak. sudah Sama-sama. bagus ya mempresentasikannya. Eh, tentunya ada beberapa saran dan masukan ya. Baik, baik, Pak. Yang pertama terkait dengan apa sistematika pemaparan. Iya, Pak. Jadi mungkin bisa melihat dari yang sudah disampaikan Mbak Dia tadi, Baik, Pak. ya itu bisa untuk acuan. Jadi Ya, per bab, kemudian baik. lebih clear juga ya terkait dengan background studinya gitu ya. Iya, Pak. Dan masuk ke tahapan-tahapan di dalam penyusunan rumusan, kemudian tujuan, hipotesis. Jadi memang pemaparan untuk suatu studi ilmiah berbeda dengan pemaparan untuk misalnya presentasi suatu produk atau presentasi manajemen gitu ya, Baik, Pak. agak berbeda. Ya, tolong Baik, baik, Pak. diperbaiki. Baik, Pak. Kemudian yang kedua, saya belum terima doknya ya, sudah dikirim lewat Ini ini ya, ke email, email Pak. atau ke ini ya, Email, Pak. ke email ya. Iya, Oke ya, nanti baik, kalau Pak. bisa coba dikirim ke WA aja lah biar Baik, Pak. gampang ya, 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 Pak. yang terlewat gitu. Ya, Ya kalau dari sisi apa variabel yang dipilih coba boleh kembali ke judul ya Mbak. baik, Pak. Sebentar. Hmm, ini, Pak. Ya, Oke ya, iya, Pak. itu eh, kalau boleh saran, ini kan komunikasi pemasaran, eh, saya belum tahu ya. Ini kalau yang dipilih berapa variabel sih Mbak? Saya ada dua sih, Pak. Satu variabel X, satu variabel Y, satu variabel Z, Pak. Nggak bisa Untuk ya, Pak, kalau penilaian. kayak gitu. Iya, eh, Mm-mm. untuk tesis akan ya kalau bicara tentang penelitian sih boleh-boleh saja gitu ya. Cuma kan ada kelayakan ya, ada kelayakan sebagai sebuah studi strata satu, strata 2 gitu ya. Baik, Pak. Jadi cari variabel yang lain. Kalau Baik, boleh Pak. saran mungkin kaitkan dengan teknologi ya, kaitkan dengan Teknologi. teknologi. Misalnya dengan digital marketing ya, pengaruh digital marketing misalnya. Baik, Pak. Kalau komunikasi pemasaran itu sudah banyak banget gitu, sudah banyak banget. Oh, iya, Nah, iya, yang Pak. termasuk loyalitas pelanggan ini kan sudah Iya, Pak. ya ini ribuan bahkan mungkin ratusan ribu ya. Iya, Jadi iya, Pak. tidak kurang menarik ya, kurang Iya, Pak. menarik dan uh, apa namanya kalau kondisi saat ini kurang kurang update ya, kurang up to Iya, date gitu, kurang iya, up Pak. to date. Baik, Pak. Nah, untuk hal-hal lain mungkin tadi menyimak dari Mbak Dia jadi Iya, iya, hampir Pak. sama Jadi, ya, hampir ya, sama. baik, Pak. Baik. Saya Nanti nggak saya perlu review. ngulang ya. Baik, Pak. Baik. Eh, saya izin tanya, Pak. Berarti
Saya sih mau bertanya yang tadi soal Bapak ada info yang masalah sampel sih Pak. Saya kan Iya. kebetulan kan populasinya sendiri kan memang sedikit ya Pak dan sudah ada gitu ya kan info dari perusahaan. Nah, Hmm. berdasarkan rumus Lovin itu kan hasilnya itu untuk sampel 41 orang itu nggak bermasalah ya Pak ya? Eh, Bagaimana Pak? ini sampelnya siapa sih? User dari pengguna itu Pak dokter sih Pak. Oh, dokter ya. Ya. Karena kebetulan kan perusahaan baru, Pak. Jadi memang apa namanya untuk usernya sendiri masih belum banyak, Pak. Saya kan carinya Hmm. yang loyal gitu, yang sering pakai. Kita kebetulan ada 70 user gitu. Itu berdasarkan data sih, Pak. Gimana, Pak? Oke, berarti bukan studi kasus ya, tapi eh, metode apa pendekatannya menggunakan sensus ya, bukan sampling ya. Oh, sensus. Ya, kalau misalnya 70 ya berarti 70 itu yang kita gunakan sebagai sampel ya. Oh, baik, Pak. Mm-mm. Baik, Pak. Berarti bukan yang 41 ya, Pak? Bukan. Kalau ada 70 70. Nanti kalaupun misalnya dari 70 itu ada yang tidak bersedia, itu nanti menjadi keterangan aja. Jadi uh, kita tetap jadikan sebagai sasaran responden kita gitu ya, Ya, Pak. responden kita. Kalaupun nanti ada yang tidak bersedia, kita bisa jelaskan misalnya dari 70 mungkin ada error berapa persen gitu ya Ya, yang baik, tidak Pak. ya. Baik, Pak. Berarti, oke. Kemudian, Pak, ada lagi, Pak, saran lainnya? Saya kira itu sih ya, Iya, Pak. kira itu. Baik. Nanti kalau misalnya ada perkembangan boleh diinfo ke saya misalnya, Baik, Pak. oke kita ambil digital marketing misalnya Ya. atau apa Mm-mm. gitu. Baik Pak, saya izin confirm ulang ya Pak ya untuk catatannya untuk sistematika penulisan. Jadi ketika presentasi itu ada seperti Budiah ya Pak, ada bab 1, Iya, bab 2, bab 3 daftar pustaka. iya, Kemudian ada tambahan variabel lagi Pak. Jadi variabel X-nya itu nggak cuma satu ya Pak ya. Kalau bisa iya. disangkut pautkan dengan teknologi karena lebih update. Hmm. Kemudian untuk pendekatannya itu bukannya sampel tapi sensus ya Pak ya. Iya, Baik Pak. Baik Pak, kalau seperti itu akan segera saya revisi Pak. Nanti untuk yang barunya saya segera confirm ke Pak Bagio. iya Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Bagio untuk Iya, masukannya. Pak, sama-sama. mungkin nggak sih Pak kita maksudnya bertemu gitu sama teman-teman yang lain gitu. Kita Hmm. bimbingan langsung biar lebih enak gitu Pak. Habis tahun baru Nanti ya, mungkin. nanti Kalau Bapak nggak sibuk. kondisional, kondisional. Kalau Baik, pas lagi di Jakarta. Jakarta, Baik mungkin Pak. kita bisa ketemu. Iya. Baik Pak, baik Pak. Oke ya, terima kasih, Oke, siap. Bu Linda, Mbak Dia. Ya, terima kasih Pak Bagio. Terima kasih Bapak, sama-sama Bapak. Terima Oke, kasih atas eh, waktunya. ya sama-sama semuanya. Terima kasih. Kita bisa akhiri ya sampai di sini. Baik Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Pak. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam.